Oke, selamat berjumpa kembali saudara-saudara semuanya. Kita mulai perkuliahan kita untuk komunikasi data dan jaringan komputer, di mana kita akan membahas tentang itu beberapa itu konsep ya mengenai kanal atau channel gitu ya, baud, bandwidth, frekuensi. Kemudian juga kita akan membahas mengenai bagaimana data itu ditransmisikan atau kita sebut sebagai mode transmisi data, di mana mode transmisi data digital di dalam jaringan komputer itu ada bentuknya yaitu serial dan juga paralel, kemudian juga secara waktu, ya kan itu bisa kita sebut sebagai sinkronus, asinkronus, kemudian isokronus ya. Kemudian juga secara waktu transmit dan receive ya, itu kita sebut sebagai simplex, half duplex dan full duplex communication. Kemudian saudara-saudara, itu bentuk daripada komunikasi data ini bisa kita juga kategorikan menjadi itu analog dan juga digital. Ya, kemudian juga beberapa kerugian di dalam transmisi data ya kan, ada atenuasi, pelemahan sinyal, ada juga delay, kerusakan delay, ada juga noise, kemudian juga konsep delay. Kemudian juga media transmisi ada juga magnetik, ya, ada twisted pair, ada baseband koaksial kabel, ada juga broadband koaksial kabel, ada optical fiber ya. Kemudian juga itu ada juga konsep Yang pakai wireless Palestina. transmission. Oke, kita mulai saudara-saudara ya. Oh, ini sudah gabung ya. Sudah gabung Igusti Ngurah ya. Dari Bali, Igusti Ngurah ini. Halo, halo. Oke ya. Saudara-saudara, komunikasi di dalam dunia elektronik ya, atau juga dunia itu telekomunikasi, atau juga dalam dunia komputer ya kan, itu komunikasi itu melalui media ya, atau juga melalui satu media itu yang kita bisa modelkan dalam bentuk kanal ya. Kanal itu kita sebut sebagai channel ya. Channel itu menggambarkan daripada kemampuan data yang bisa dikirimkan ya. Jadi kanal itu merupakan gambaran ya kemampuan media di dalam menampung transmisi data antara dua buah objek ya, atau antara dua buah perangkat seperti itu. Jadi kanal ini saudara-saudara merupakan media ya, media komunikasi data. Media komunikasi data ya kan yang itu dikarakterisasi oleh mediumnya atau juga medium fisiknya ya, bisa kabel, bisa juga non kabel wireless ya, atau juga medium itu udara. Jadi karena data yang mau kita kirimkan ini ya tentu melewati medium ya, baik itu medium hampa pun juga kita sebut sebagai medium ya, medium ruang hampa atau space ya, ruang angkasa. Nah, saudara-saudara, kanal ini saudara-saudara merupakan menggambarkan daripada kapasitas data yang mampu dikirimkan. Nah, kapasitas data yang mampu dikirimkan itulah kita sebut sebagai itu ukuran ya. Ukuran data yang mampu kita kirimkan itu disebut sebagai baud ya. Baud itu sebagai jumlah sinyal ya, jumlah elemen sinyal yang mampu dikirimkan setiap detik. Jadi baud ini dulu adalah Pak Bapak JME ya, Baudo ya, penemu daripada kode telegraf ya. Jadi baud itu adalah merupakan ukuran daripada data yang mampu dikirimkan setiap detik seperti itu ya. Jadi satu baud itu ya kan itu hampir itu 9.600 bit ya, bits ya, yang setiap detik yang mampu dikirimkan. Jadi baud itu kalau dulu masih digunakan ya, kalau sekarang kan sudah menjadi bit per second ya, menjadi suatu ketetapan ya. Jadi baud itu dulu adalah itu ukuran data yang mampu dikirimkan setiap detik ya, yang sekarang itu sudah menjadi ekspresi yang sederhana gitu kan, bit per second ya, atau bps seperti itu. BPS ini adalah jumlah bit ya yang mampu dikirimkan ke dalam satu kanal ya, agar itu menggambarkan itu jumlah kapasitas data yang mampu ditampung oleh medium. Nah, bandwidth ini saudara-saudara merupakan kemampuan data
kemampuan data atau sinyal gitu kan yang itu mampu dibawa ya, mampu dibawa ke dalam medium transmisi. Jadi jumlah data yang mampu ditransmisikan ya. Jadi itu adalah bandwidth ya. Jadi bandwidth itu adalah dulu betul analog ya kan. Kalau analog itu menggunakan hertz ya, frekuensi ya. Tapi kalau sekarang itu sudah menjadi digital ya kan, menjadi bit per second ya. Jadi bandwidth ini adalah jumlah data yang mampu ditransmisikan. Itu adalah bandwidth ya. Jadi ukurannya itu semua sudah menjadi suatu ukuran yang sekarang relatif lebih seragam ya, dan juga sudah menjadi standar ya. Nah, saudara-saudara, frekuensi itu adalah jumlah getaran setiap detik ya. Jadi semua gelombang elektromagnetik ya, baik itu gelombang mulai dari gelombang mekanik ya, seperti suara kita, kemudian gelombang elektromagnetik mulai dari gelombang radio ya, sampai gelombang microwave ya, sampai gelombang ke terahertz, sampai ke gelombang elektromagnetik cahaya kan, itu merupakan getaran ya, getaran energi. Getaran energi ini saudara-saudara bisa kita ukur menjadi getaran setiap per detik. Getaran per detik itu adalah hertz ya, ditemukan oleh matematikawan Jerman ya, kebangsaan Jerman ya, Heinrich Hertz. Nah, ini juga merupakan salah satu pentingnya ya di dalam kita memahami komunikasi data. Saudara-saudara, model transmisi data itu ya kan, itu bentuknya kan bisa paralel ya, juga bisa serial communication ya. Kalau zaman sekarang kan paralel itu sudah jarang ya, paralel ya. Tapi port ya, port data paralel sudah jarang ya. Sekarang sudah serial semuanya kan. Jadi itu Anda memiliki USB ya, USB-C, USB tipe A atau B ya, atau juga USB-nya versinya Mac ya. Itu semua menggunakan konsep itu komunikasi data secara serial ya, communication. Kalau zaman dulu masih ada paralel ya. Kemudian itu bagaimana data itu dikirimkan secara waktu. Nah, itu adalah asinkronus ya. Jadi pertukaran data antara dua buah komputer ya, itu secara waktu bisa kita sebut sebagai asinkronus, sinkronus atau juga isokronus ya. Kemudian bagaimana cara transmit dan receive ya. Metode pengiriman dan penerimaan itu bisa kita sebut sebagai simplex atau juga half duplex atau juga full duplex communication seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh daripada serial data transmission ya, jadi serial ya. Jadi serial itu di dalam satu line gitu ya, itu berurutan ya. Data yang dikirimkan itu berurutan ya, berurutan dari least significant bit ya sampai ke most significant bit ya kan, itu terjadi dalam satu media yang sama. Itu namanya adalah serial data transmission. Jadi bit ini saudara, bit ini gitu ya, bit yang kelihatan ini di depan Anda ini ya, bit ini ya. Bit ini itu 10011100 ya, dikirimkan sebagai satu paket ya, framework gitu kan. Sama. Data ini satu paket dikirimkan dalam satu media transmisi. Diterima oleh penerima ya kan, itu juga ukurannya sama ya. Nah, kalau serial, data ini dipecah ya, data ini dipecah dikirimkan ke dalam media yang terpisah ya, satu sama lain, bukan berbeda ya, tapi medianya kabelnya terpisah ya, medianya itu bisa lebih dari satu atau dua kabel seperti itu ya. Jadi itu kalau dulu itu waktu Anda belajar sinyal digital ya, paket daripada bit-bit ini gitu kan dipecah-pecah ya. Mulai dari least significant bit sampai most significant bit itu dipecah-pecah ya, dipecah-pecah, dikirimkan secara terpisah di dalam media ya, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah kabel UTP ya, kabel UTP LAN ya, itu masih menggunakan parallel data communication ya. Jadi dia memiliki konfigurasi 8 ya, 4 pasang kabel ya. Ada 8 ya. Berarti data dari local area networks ya, dari switch, dari router ya, dari switch ya, dari hub ya, itu dikirimkan dengan cara paralel ya, melewati media transmisi kabel yang kabelnya dipisah-pisah. Nah, sehingga apa? Sehingga bit ini gitu ya dikirimkan
dalam bentuk terpisah-pisah ya. Bisa jadi adalah 10 ke kabel 1, 01 ke kabel 2. Kemudian 10 lagi dikirimkan ke kabel ketiga, 01 kabel keempat. Nah, seperti itu ya sehingga akhirnya sama juga menerima konfigurasi bit ya dari sender atau pengirim ya kan 1001 1001 seperti itu. Ada pertanyaan saudara? Halo? 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 Oke. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya, parallel communication ya. Jadi parallel communication itu ya 8 ini contoh 8 bit ya. 8 bit ya menggunakan apa itu 8 media transmisi yang terpisah satu sama lain ya. Seperti contohnya adalah itu kabel UTP ya, kabel RJ45 atau LAN card seperti itu. Halo saudara-saudara? Halo? Halo, Pak. Ya. Dengar ya suara saya ya, Gusti ya. Terdengar, Pak. Terdengar. Oke, paham ya? Cukup paham, Pak. Ya, oke. Ini paham ya. Kemudian saudara-saudara, bagaimana data itu dikirimkan ya dari sumber ya, source ya, atau pengirim ya kepada receiver atau tujuan atau destinasi kan. Data itu dikirimkan itu dengan cara gitu kan, itu asinkron ya. Ada 3 mekanisme ya, ada asinkron, ada sinkron sama isokron, ya, isokronus ya sama seperti itu ya. Tapi yang paling banyak ini adalah itu mohon maaf ya, paling banyak ini dikirimkan dengan cara itu asinkron kalau zaman sekarang ya. Kenapa asinkron gitu ya? Kenapa? Karena memang perilaku pengguna ini tidak sama satu sama lain ya. Perilaku pengguna itu cenderung mobile, fleksibel ya, sehingga data itu komunikasi data antara host ya, server dengan user ya, user yang perilakunya bergerak, berubah-ubah, ya kan itu lebih cocok ya kan menggunakan konsep asinkronus seperti itu ya. Oke, asinkronus communication ini sudah saudara gitu kan. Jadi itu frame data gitu kan. Frame data itu dikirimkan dengan ini ya bit awal gitu ya. Bit awal ya kan yang itu dan juga jumlah ukuran data ya kan dan juga parity bits-nya kan itu relatif berbeda ya. Jadi data itu memiliki perbedaan dari bit start bitnya, data bits-nya kan dan juga parity bits-nya ya. Bahkan juga ada stop bitnya juga seperti itu. Jadi sehingga apa saudara-saudara sehingga itu error detection itu lebih menguntungkan sebetulnya ya di dalam apa itu di dalam konsep pengecekan kesalahan ya. Jadi asinkronus itu daripada asinkronus itu metode pengiriman data secara asinkronus ini sebetulnya sederhana, sederhana murah gitu ya. Dan juga apa itu cocok untuk pengiriman yang paket data yang kecil ya yang tidak teratur gitu kan, yang itu bisa dideteksi kesalahannya ya. Tapi juga memiliki kelemahan ya, kelemahan di dalam apa itu asinkronus ya. Kelemahannya adalah gitu kan, apa itu kalau misalkan penggunanya itu banyak gitu kan, mengirimkan data yang berbeda-beda, nah itu jadi masalah ya. Jadi menjadi masalah gitu kan, akhirnya juga numpuk juga seperti itu. Nah, berbeda dengan yang sinkronus ya, sinkronus ini itu ukuran daripada data yang dikirimkan ya kan itu dikirimkan secara bersama-sama ya bersama-sama gitu kan kemudian diterima secara reguler ya secara reguler. Nah ini mensyaratkan gitu kan itu semua user atau juga semua itu semua ini ya itu user atau klien ya kan yang terhubung dengan server atau host ya kan itu harus bersama-sama ngirim data ya bersama-sama dengan ngirim data bersama-sama juga itu eh, receive data juga seperti itu. Sehingga itu mengakibatkan itu keuntungan juga ya, lebih teratur ya. Lebih teratur, lebih mudah gitu kan. Tapi juga ya kan rawan terjadi yang namanya distorsi ya karena bersama-sama ngirim ya. Bersama-sama mengirim data ya, bersama-sama juga menerima data seperti itu. Sehingga apa? Sehingga untuk pengecekan errornya itu kadang-kadang jadi masalah ya jadi masalah ya jadi masalah jadi karena kan itu bersama-sama ngirim bersama-sama juga menerima seperti itu ke antara user klien dengan host atau juga dengan server seperti itu
Nah, sinkronus gitu kan, itu waktunya ya. Jadi yang sinkronus itu itu isokronus ya. Jadi waktu daripada pengiriman data dari semua user kepada host kepada server ini saudara-saudara itu regular time-nya diatur ya, regular. Jadi diatur secara berkala ya, secara periodik ya. Jadi bersama-sama. Ini juga sama seperti sinkronus gitu kan, cuma waktunya diatur bersama-sama seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu bagaimana komunikasi data itu terjadi ya antara klien atau user dengan server dengan host ya, di mana pada saat dia menerima tapi juga dia transmit ya. Pada saat ngirim dia juga menerima. Dan itu juga terjadi dari klien dengan host atau dengan server. Server juga sama. Server juga menerima tapi juga mengirim. Nah, komunikasi dua arah tadi itu saudara-saudara bisa kita modelkan dalam bentuk metode ya kan sebagai simplex ya. Simplex ya kan one way gitu kan. One way only gitu kan. Jadi ada simplex ya kan, ada juga itu half duplex ya, setengah setengah duplex ya, setengah itu bersamaan ya. Kemudian juga yang full duplex ya seperti itu. Jadi itu simplex ini bergantian ya, bergantian one way. Dia ngirim ya, yang sebelah kiri ngirim maka dia diterima dulu. Setelah diterima dibalikkan lagi dari kanan ke kiri. Nah, bergantian ya. Ya, ini one way only, namanya simplex channel operation. Kalau yang half duplex ya kan, ya kan? Jadi itu ada perbedaan waktu pada saat dia ngirim ya, ada jeda sedikit dia juga nerima. Nah, seperti itu ya. Jadi ada jeda sedikit ya. Jadi itu pada saat itu dia nerima dan ngirim itu ada jeda waktu. Ya, ada jeda waktu yang itu terjadi antara klien dengan server atau juga dengan host ya. Yang full duplex ya kan, maka itu bersamaan ya, bersamaan secara bersamaan, bersama ngirim bersama juga nerima antara kedua belah pihak. Nah, itu ya namanya adalah full duplex ya, pertukaran data secara itu dalam waktu yang bersamaan seperti itu. Ada pertanyaan saudara? Halo? Nah, saya lanjutkan. Nah, Sejauh ini tidak. ya, ya, pengiriman data di dalam komunikasi data itu ada juga bentuknya adalah analog, ada juga digital ya. Analog ya. Analog ini itu masih bisa kita masukkan ke dalam komunikasi data ya, karena sekarang itu IoT ya. IoT itu sensor juga mengirim sinyal ya, sinyalnya analog, tapi juga tetap dirubah ke digital ya. Jadi kalau kita bicara data, data itu juga bisa analog, tapi juga bisa digital ya. Jadi mostly tetap digital ya. Digital itu sangat menguntungkan ya dalam segala aspek ya, dalam segala apa itu pengelolaan, pengolahan sinyal, penyimpanan dan seterusnya ya. Nah, saudara-saudara, perbedaan antara sinyal digital dengan analog ya tentu harus tahu ya. Kalau analog itu ya itu dia sinyalnya adalah tidak square ya, tapi sinyalnya adalah cosinusoidal ya atau sinusoidal ya. Dia apa itu memiliki suatu pola gitu kan yang relatif tidak teratur ya, tergantung dari apa itu bentuk daripada sinyal sinusoidalnya ya kan. Tapi kalau digital ya kan itu udah pasti adalah sinyalnya adalah high and low gitu ya. Jadi sinyal yang high ya mencerminkan bit satu dan yang low adalah nol seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu saudara-saudara maka sinyal digital ini lebih banyak menguntungkan ya, menguntungkan dari segala aspek ya, segala aspek. Jadi sinyal digital itu sangat menguntungkan ya karena bisa diukur datanya gitu ya, lebih presisi gitu ya, lebih efisien ya, dan juga bisa diolah, bisa disimpan ya, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi ini adalah satu contoh bentuk sinyal digital ya yang betul sinyalnya cuma ada dua ya, high and low ya. Sinyal yang tinggi dan rendah. Tinggi itu merepresentasikan sinyal satu atau bit satu. Yang low adalah nol, rendah adalah tegangannya yang low gitu kan, maka dia adalah nol bitnya seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu kerugian daripada transmisi data itu ada secara fisik ya, itu adalah ada atenuasi, pelemahan ya. Jadi karena gelombang elektromagnetik itu juga atau juga arus listrik itu merambat di dalam media transmisi.
Nah, media transmisi itu bersifat itu ada yang bersifat menyerap, ya, meredam, ya. Jadi meredam kalau dalam propagasi gelombang elektromagnetik itu dia meredam, ya. Suara kita itu di dalam ruangan itu kan diredam. Siapa yang meredam? Ya media sekitar kita, ya tembok, ya udara itu meredam suara kita. Ya kita itu ngomong seperti ini gitu kan, itu kenapa nggak bisa didengar oleh itu di luar ruangan ya? Karena suara kita itu diredam. Nah, sama juga waktu kita mengirimkan data. Jadi data itu dikirimkan mengalami suatu proses yang namanya peredaman atau atenuasi ini ya. Peredaman ini tergantung daripada fenomenanya. Kalau gelombang elektromagnetik radio, ya kan dia diredam oleh berbagai macam itu fenomena. Ada difraksi ya, ada difraksi, ada juga katakanlah atenuasi penyerapan gelombang elektromagnetik ya. Nah, kalau cahaya juga sama, cahaya gitu kan di fiber optik itu juga sama diredam ya. Siapa yang meredam? Fiber optiknya sendiri gitu kan. Walaupun fiber optik itu sudah dirancang peredamnya sangat rendah sekali. Tapi tetap ya kan kalau dia berjalan puluhan kilometer atau merambat puluhan kilometer maka cahaya laser gitu ya yang merambat di dalam fiber optik itu juga diredam ya, tapi peredamannya sudah sangat kecil sekali. Kemudian juga ada delay ya, keterlambatan data. Keterlambatan data ini terjadi karena gelombang elektromagnetik itu merambat dalam medium ya yang fasenya dirubah ya, fase gelombang elektromagnetiknya dirubah ya, itu namanya delay sehingga mengalami keterlambatan data. Kemudian juga ada noise. Noise ini adalah gangguan. Ya. Noise ini adalah itu modulasi, ya. Jadi sinyal yang tidak diinginkan itu masuk ke dalam gelombang elektromagnetik, ya. Jadi karena sinyal yang dikirimkan baik itu digital maupun analog, ya itu dirambatkan oleh gelombang elektromagnetik melalui medium. Nah, mediumnya itu berinteraksi dengan gelombang elektromagnetik, entah itu cahaya, microwave, radio, gitu ya, infrared ya, juga cahaya itu terahertz ya, itu mengakibatkan namanya noise ya, jadi modulasi. Jadi si noise ini adalah sinyal yang tidak kita inginkan masuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Jadi noise ini adalah modulasi. Modulasi pada saat sinyal itu merambat di mana saja ya, di kabel ya, kabel koaksial, kabel UTP ya, fiber optik ya, udara gitu kan, dan juga apa itu ruang hampa seperti itu ya. Nah, ini mengakibatkan data itu juga akhirnya terganggu. Jadi atenuasi, delay, noise ini mengakibatkan data terganggu. Nah, seperti itu ya. Nah, ukuran daripada peredaman itu diukur dalam standar yang namanya dB ya. dB itu adalah menggambarkan eh, pelemahan sinyal setiap kilometer, dB per kilometer ya. Sehingga kalau Anda pasti membaca perangkat-perangkat WiFi, perangkat juga itu LAN card ya, atau juga perangkat kabel ya, fiber optik, selalu ada yang namanya apa itu tingkat kelemahannya ya, atau tingkat pelemahan sinyalnya yang itu distandarkan menjadi satuan dB per kilometer gitu ya. Halo, Gusti Ngurah Rai, paham ya? Halo, halo. Oke. Kemudian juga ada yang namanya delay, ya tadi saya sebutkan ya. Nah, siapakah yang merambat? Yang merambat adalah gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik merambat di mana? Merambat di medium. Mediumnya apa saja? Tergantung ya, udara, kabel, kabel juga dibagi-bagi, ada kabel koaksial, ada kabel tembaga ya, seperti UTP gitu ya. Kemudian juga ada fiber optik ya, cahaya yang merambat di dalam serat fiber optik. Nah, itu semuanya adalah gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini berinteraksi dengan medium ya. Nah, berinteraksi dengan medium mengakibatkan gelombang ini mengalami perubahan perilaku. Nah, perubahan perilakunya adalah perubahan perilaku fasa gelombangnya. Sehingga sinyal digital yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik ini saudara-saudara mengalami keterlambatan ya. Yang keterlambatan itu bentuknya adalah bisa latensi, bisa bisa delay gitu ya, atau juga itu bisa katakanlah itu juga bahkan itu sampai ke error data seperti itu ya. Data yang dikirimkan tapi rusak. Nah, error seperti itu ya.
Kemudian noise ya. Jadi noise ini itu tadi saya sebutkan ya kan bahwa dia adalah hasil daripada itu perambatan gelombang elektromagnetik di medium ya, di medium yang medium itu berinteraksi sehingga mengakibatkan termodulasi oleh medium ya. Nah, itu mengakibatkan yang namanya gangguan atau noise ya, atau juga kita sebut sebagai unwanted signal ya. Jadi dia merupakan sinyal yang tidak kita inginkan ya, karena dia ikut dalam perambatan. Nah, delay ini saudara-saudara sangat penting ya, terutama dalam dunia jaringan komputer ya, delay ini ya, sehingga delay ini harus ditekan. Nah, delay ini kalau disebabkan karena transmisi ya, itu ada dua jenis delay ya, ada delay karena transmisi atau juga delay karena perambatan ya. Jadi dua-duanya ini saudara-saudara ya kan juga merupakan masalah yang harus diatasi dalam jaringan komputer ya kan, agar dia tidak menjadi masalah seperti itu. Oke, ya nanti saya bagikan ya, ini biar saya rekam dulu ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, saudara-saudara, delay transmisi ya, jadi delay ini saudara-saudara menjadi ukuran performansi daripada jaringan komputer ya. Jadi jaringan komputer itu kan kita bisa terhubung dengan internet ya, karena itu operator kita ini terhubung dengan router ya, ada router, ada hub, ada switch ya, yang itu dikonfigurasikan dalam bentuk apa itu seluler ya, sehingga komunikasi data kita ini dengan operator, dengan saya dengan Anda ya, saya dengan device Anda ini gitu kan, melalui platform Zoom ini gitu kan, itu ada yang namanya delay ya. Delay ini diukur menjadi satu kesepakatan standar ya, namanya adalah SLA, Service Level Agreement. Service Level Agreement ini gitu kan mensyaratkan gitu kan kualitas daripada transmisi data ya. Semakin delaynya semakin kecil itu semakin bagus ya. Tapi itu nggak mungkin ya, kalau delaynya itu nol itu nggak mungkin, pasti ada delay itu ya. Jadi delay itu gitu kan kalau bisa mendekati mendekati 0 millisecond. Tapi itu nggak mungkin 0 millisecond, ya nggak mungkin ya. Jadi walaupun misalkan saya dengan Anda ya, saya dengan Anda itu berjarak 1 meter, device saya dengan device Anda itu berjarak 1 meter, tapi karena saya terhubung dengan Anda itu melalui operator, nah itu pasti terjadi delay ya, terjadi delay. Saya mau menghubungi Anda itu lewat operator, nggak saya langsung ke Anda ya, operator ke Anda. Nah, itu sudah merupakan suatu transmisi data ya, dari saya ke operator, operator ke Anda. Dan dari operator ke saya maupun juga ke Anda itu ada node-node jaringan ya, titik-titik jaringan yang harus dilalui atau juga diproses ya, sehingga itu mengakibatkan transmisi delay. Nah, propagasi delay ya kan, itu adalah eh, delay yang diakibatkan oleh jaringan fisiknya ya, jaringan fisiknya kan yang lewat laut, lewat satelit, lewat udara, atmosfer dan seterusnya ya. Jadi propagasi delay ini adalah propagasi keterlambatan data yang diakibatkan oleh platform telekomunikasi yang digunakan ya, wireless ya, kemudian juga satelit, fiber optik. Nah, itu masuk dalam propagation delay. Jadi delay delay itu ada karena dua ya, karena pengolahan datanya atau transmisi datanya, ada juga karena platform telekomunikasi yang digunakan. Nah, seperti itu ya. Jadi delay itu mengakibatkan ya tadi itu ya, itu mengakibatkan data itu bisa menjadi betul terlambat ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, saya pikir Anda sudah pernah melihat ini ya, jenis-jenis transmisi data ya. Ada menggunakan UTP ya, ya kabel UTP yang dipakai di local area network ya. Ya, jadi ini hanya untuk komunikasi yang sifatnya adalah eh, ukuran datanya nggak terlalu besar ya. Halo, halo saudara, Kirim ya, Pak. halo. Halo, Pak. Kedengeran, kedengeran. Dengar ya. Jadi itu contoh daripada itu transmisi data ini saudara-saudara ya, media transmisinya ya, yang berbasis kabel ya, itu juga tadi saya sebutkan ya. Selain UTP apa? Ya UTP ya yang digunakan untuk local area network ya. Ada juga kabel koaksial ya. Kabel koaksial ini kabel koaksial yang
banyak digunakan di operator ya, di operator apa itu eh, waktu dia terhubung dari ini ya dari pusatnya kan, dihubungkan ke antenanya kan, di broadcast dari server ke antena ya, itu dihubungkan namanya dengan apa itu kabel koaksial ya. Kabel koaksial ini kalau pernah Anda lihat ya, kabel serabut ya, kabel antena televisi. Nah, ya, kabel antena televisi itu kabel koaksial. Pernah lihat kabel antena televisi, saudara? Saudara Gusti? Halo? Nah, oke ya. Kabel koaksial itu contohnya adalah kabel ya tadi ya, supaya saya memberikan ilustrasi pada Anda. Nah, ini seperti ini ya, kabel koaksial ya. Kelihatan ya? Nah, ini adalah ada jaketnya, ada outer conductor ya, kemudian juga ada kabel tembaga di tengahnya ya. Itu adalah contoh kabel koaksial ya. Ini masih digunakan ya kan di operator ya, untuk broadcast di antenanya ya. Seperti itu. Ada juga koaksial broadband ya, yang memiliki kemampuan apa itu transmisi data yang sangat cukup besar ya, sehingga itu juga masih digunakan. Kemudian juga yang ini optical fiber ya, fiber optik ya, yang menjadi tulang punggung backbone jaringan data ya seluruh dunia kan. Nah, ini fiber optik ya. Jadi fiber optik ini melayani kita kan, karena dia itu bisa menghubungkan dengan antar negara, antar benua, antar pulau gitu kan, dengan kemampuan data yang sangat besar sekali. Dari ukuran puluhan gigabit ya sampai juga ke terabit per second seperti itu ya. Kemudian juga apa itu, oke, ini saya pikir ini ya apa itu bisa kita pahami ya. Nah, saudara-saudara, medium transmisi tadi kan itu menggunakan gelombang elektromagnetik ya. Jadi gelombang elektromagnetik itu juga bisa eh, ditransmisikan dengan tanpa medium ya, atau juga melalui udara ya, medium udara atau juga medium di ruang angkasa. Jadi wireless itu menggunakan frekuensi microwave ya, rata-rata ya. Microwave itu ya dari frekuensi apa itu dari frekuensi katakanlah di ini ya, ultra high frekuensi gitu ya, sampai ke apa itu mana ini ya, sampai ke mendekati 10 gigahertz ya. Jadi 10 gigahertz ke atas ini kan juga masuk daerah microwave ya. Jadi ini digunakan sebagai gelombang elektromagnetik yang bisa merambat di medium udara atau juga medium ruang angkasa ya. Udara itu ya boleh atmosfer, boleh di ruangan kita ya, yang itu bisa kita gunakan sebagai medium transmisi ya, atau juga kanal informasi tadi itu. Begitu sudah sore ya. Halo? 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 Oke. Insya Allah kita lanjutkan minggu ini lagi ya, sebagai pengganti perkuliahan saya yang kemarin apa itu saya banyak kendala waktu ya. Nanti ini saya apa itu sudah saya share apa itu materi ini kepada Anda ya. Kemudian nanti kita lanjutkan untuk materi minggu ketujuh ya. Sekian sudah sore ya atas waktu Anda. Terima kasih Gusti Ngurah ya. Baik, Pak. Kita ketemu lagi nanti Pak, minggu. izin Eh, bertanya ya silakan. terkait, terkait record Bitcoin-nya itu di LMS saya belum kelihatan. Jadi solusinya gimana ya, Pak? Coba nanti saya cek dulu ya. Masa belum kelihatan? Belum kelihatan, Pak. Ya, oke, coba saya Cuma cek dulu ya. ada Yang ya kapan? Yang kapan itu? eh, hampir semuanya, Pak. Apa semuanya? Soalnya saya lihat di info-info saja yang ada nggak ada gini Oke, oke. video gini Eh, Anda capture, Anda laporkan ke Bu Bebi. Punya nomornya Bu Bebi. Ya, halo. di bagian IT unsianya ya, Pak ya. Ya, betul, betul ya. IT bisa laporkan ya. Ya, nanti kalau enggak, apa itu coba Anda kirimkan apa itu laporan ke Bu Bebi ya. BAA, email ya. Baik, Pak. Siap. Ya. Oke, bagus. Gusti ya. Tetap terus belajar ya. Oke. Baik, Pak. Ya. Nanti video Terima ini kasih, saya Pak. unggah pada Anda. Video ini saya unggah ya. Oke. Ya. Baik, Pak. Oke, bagus. Gusti Ngurah Rai ya. Semoga Anda sehat ya, dan Anda di Bali ya, Gusti ya. Iya. Iya, Pak. Saya di Bali. Hebat-hebat ya. Gimana Bali menjelang akhir tahun? Pasti penuh ya. Iya, Pak. Ya, oke, oke ya. Oke. Aman. Betul. Selamat dan sejahtera untuk saudara-saudara kita semuanya di Bali ya. Semoga akhir tahun ya bisa itu semakin ramai wisatanya ya. Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita Selamat semuanya. malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama.